Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan di mana saja berada, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi di muka bumi ini, yang mana apabila kita kaji, kita tafakuri, kita akan menyadari betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang tidak ada tandingannya, kekuasaan yang tidak pernah ada ujungnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu urusan, maka pasti urusan tersebut akan terjadi. Begitu juga dengan kisah bayi-bayi yang bisa berbicara dalam buayan yang tercatat dalam sejarah agama Islam. Yang mana bayi yang bisa berbicara dalam buayan itu jumlahnya ada 4. Namun ada juga ulama yang berpendapat lebih dari itu. Siapa saja mereka? Seperti apa kisahnya? Yang pertama adalah bayinya Siti Masito. Kisah ini kita mulai dengan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra dan di Mi'rajkan. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu tempat, beliau mencium aroma yang sangat harum sekali. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, harum apakah ini?" Jibril menjawab bahwa ini adalah harum yang keluar dari tubuhnya Siti Masito. Siapakah Siti Masito itu? Mengapa aroma yang keluar dari tubuhnya itu sampai tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra dan di Mi'rajkan? Siti Masito adalah seorang wanita yang teguh keimanannya. Ia hidup di zaman Fir'aun. Ia adalah seorang pembantu di kerajaan Fir'aun dan suaminya adalah seorang prajurit di kerajaan tersebut. Pada suatu hari ketika Masito melaksanakan tugasnya seperti biasa, yaitu merapihkan rambut dari putri Fir'aun, tanpa sengaja sisirnya terjatuh dan Masito berkata, "Bismillah," dengan menyebut nama Allah. Apa yang diucapkan Masito ternyata terdengar oleh putri Fir'aun dan dia berkata, "Wahai Masito, apakah kamu mengakui, kamu meyakini adanya Tuhan selain ayahku?" Masito menjawab, "Benar, Tuhan kamu, Tuhan aku, dan Tuhan Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu tidak takut? Apa yang kamu ucapkan tadi, aku laporkan kepada ayahku." Namun Siti Masito tidak takut. Silahkan saja. Akhir-akhirnya Fir'aun memanggil Siti Masito dan seluruh keluarganya. Fir'aun bertanya kepada Masito, "Wahai Masito, apakah benar yang disampaikan oleh putriku bahwa kamu meyakini adanya Tuhan selain aku?" Masito menjawab, "Iya, Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Fir'aun berkata lagi, "Apakah kamu tidak takut? Jikalau kamu bersikukuh dalam keyakinanmu itu, maka aku akan menghukummu, bahkan sampai aku akan membunuhmu." Namun Siti Masito tidak gentar. Akhirnya dihukumlah Siti Masito beserta keluarganya karena dia tidak melepaskan keyakinan tersebut. Namun dia meminta permohonan kepada Fir'aun agar setelah ia dibunuh beserta keluarganya, ia dimakamkan dalam satu lubang. Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk menghidupkan api dan mendidihkan air dalam kuali yang sangat besar sekali. Sekali lagi Fir'aun membujuk Masito untuk melepaskan keyakinannya. Namun Siti Masito tetap dalam keyakinannya.
Akhirnya satu persatu dari keluarganya dilemparkan ke dalam air yang mendidih tersebut. Pertama yang dilemparkan oleh Fir'aun adalah suaminya. Yang kedua yang dilemparkan adalah anaknya yang paling besar. Dan yang terakhir adalah anaknya yang tersisa yang masih bayi. Di sana terjadi suatu keajaiban. Tatkala Siti Masito melihat anaknya yang masih berusia beberapa bulan tersebut, ia merasa takut, ia merasa hampir saja luluh keimanannya. Di sana bayi tersebut bisa berkata atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi tersebut meneguhkan hati Masito. Dia berkata, "Ya ummi, qai wala tataqaisi." Wahai ibuku, lemparkanlah dirimu ke dalam air yang mendidih tersebut, dan janganlah kamu pedulikan aku, karena sesungguhnya kamu berada dalam jalan yang benar. Setelah Masito beserta keluarga-keluarganya dimakamkan, terjadilah suatu keajaiban. Dari makam tersebut keluarlah aroma yang sangat harum sekali, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium aroma tersebut ketika di Isra dan di Mi'rajkan. Itulah kisah bayi yang pertama yang bisa berbicara dalam sejarah agama Islam. Yang kedua adalah bayi yang menjadi saksi tatkala Nabi Yusuf difitnah oleh Siti Zulaikha. Kita semua mungkin banyak yang mengetahui bahwa Nabi Yusuf adalah seorang Nabiullah yang ketampanannya sangat terkenal sekali. Ia terkenal dengan wajahnya yang rupawan, sehingga setiap mata yang melihat, setiap mata wanita yang melihatnya pasti akan merasa terpana, pasti akan merasa takjub dan tertarik kepada Nabi Yusuf. Termasuk dengan Siti Zulaikha. Pada suatu hari, Siti Zulaikha memanggil Nabi Yusuf ke kamarnya. Setelah pintu kamar tersebut ditutup rapat-rapat, Siti Zulaikha mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat yang tidak baik, untuk berbuat mesum, untuk berbuat maksiat. Namun Nabi Yusuf menolaknya karena dia tahu itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf meninggalkan Siti Zulaikha. Namun dikarenakan dia sangat tertarik dengan Nabi Yusuf, dia menarik Nabi Yusuf dari belakang, yang akhirnya baju Nabi Yusuf robek. Ternyata kejadian tersebut diketahui oleh suami Zulaikha yang pada saat itu tidak jauh dari pintu kamar. Karena malu dan takut disalahkan, akhirnya Siti Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf hendak memperkosanya. Nabi Yusuf hendak berbuat tidak baik kepadanya. Nabi Yusuf menolak bahwa Siti Zulaikha lah yang bersalah. Dialah yang memaksa Nabi Yusuf. Dan pada saat itulah hadir seorang bayi yang masih merah, yang diceritakan bahwa bayi ini adalah salah satu bayi yang termasuk pada keluarga Siti Zulaikha. Dia memberikan solusi. Apabila baju yang dirobek itu terletak di bagian depan, maka Siti Zulaikha lah yang benar, Nabi Yusuf lah yang bersalah. Namun jika baju yang robek itu terletak di bagian belakang, maka Siti Zulaikha lah yang bersalah, Nabi Yusuf lah yang benar. Setelah dilihat, ternyata baju yang robek itu dari balik bagian belakang. Berarti Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang benar. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, baru 2 saja kisah bayi yang bisa berbicara ini. Kita lanjutkan di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.